Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri Renungan Surah Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 11 ayat 1 sampai 7 dengan tajuk ini. Masih perlukah wanita bertudung hari ini? Mari kita baca ayat yang pertama. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang Paulus memberikan satu prinsip yang penting tentang ketertiban dan peraturan dalam ibadah jemaat. Nah, inilah saudara struktur untuk petikan ini ya. Dibahagi kepada 3 bahagian. Dalam edisi ini kita akan berbicara tentang suatu susunan otoriti yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, bahagian lain akan disambung dalam edisi yang lain selepas ini. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ketiga. Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Gereja itu adalah sebuah institusi seperti keluarga. Dalam keluarga, kepalanya adalah suami. Dan istri dipanggil untuk tunduk kepada suami. Begitulah juga hal yang sama dalam gereja. Ya, perkataan kepala. Nah, itu merujuk kepada otoriti. Ya, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa berada di bawah otoriti tidak bermaksud lebih rendah atau inferior. Ya, Yesus berada di bawah otoriti Allah Bapa. Tetapi Yesus tetap adalah Tuhan sepenuhnya, setara dengan Allah Bapa. Apabila Tuhan menetapkan supaya wanita dalam gereja mengakui kepimpinan lelaki, itu bukan kerana wanita lebih rendah atau tidak setara. Sebaliknya, ini adalah sebahagian daripada susunan otoriti yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan perlu dihormati. Apabila susunan otoriti ini dihormati, kita dapat hidup dalam ketaatan dan hubungan yang teratur di bawah Tuhan. Amin. Melalui keteraturan ini, ia akan mencerminkan kemuliaan Allah. Dan oleh kerana kepala lelaki adalah Kristus, lelaki tidak boleh menutup kepalanya. Nah, ini dijelaskan dalam ayat 4. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau berbuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Maka saudara, menutup kepalanya akan menghina kepalanya, yaitu Kristus. Menutup kepala akan menutup
kemuliaan Kristus. Lihat ayat 7. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Kepala lelaki tidak harus ditutup, supaya Kristus dan kemuliaannya haruslah sentiasa terpancar dan bersinar. Bagaimana pula dengan perempuan? Lihat ayat 5. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Saudara, dalam zaman Paulus, perempuan bertudung menandakan tanda kesopanan dan penghormatan. Biasanya untuk perempuan berkawinlah. Itulah budaya pada masa itu. Wanita memelihara kesopanan dan mengakui susunan otoriti dalam keluarga dan gereja. Bertudung juga membawa maksud yang rohani, yaitu perempuan harus menutup kepalanya karena kepalanya adalah lelaki. Nah, ini tidak bermakna perempuan bukannya gambaran dan kemuliaan Allah. Alkitab dari awal sudah memberitahu kita bahwa lelaki dan perempuan dicipta menurut gambaran Allah. Apa yang ditekankan di sini adalah aspek kemuliaan. Ya, saudara. Jadi lelaki menyinarkan kemuliaan Kristus karena kepalanya adalah Kristus. Perempuan menyinarkan kemuliaan lelaki karena kepalanya adalah lelaki. Namun dalam ibadah, fokus utama bukanlah untuk menonjolkan kemuliaan manusia, tetapi kemuliaan Tuhan. Hanya Tuhan sahaja yang harus dimuliakan. Amin. Oleh itu, perempuan harus menudungi kepalanya sebagai simbol penghormatan kepada susunan otoriti yang telah ditetapkan Tuhan, supaya ibadat tetap berpusat kepada kemuliaan Tuhan, ya, bukan kemuliaan manusia. Jadi saudara, haruskah wanita memakai tudung hari ini? Kita harus membezakan simbol budaya dan prinsip abadi. Tudung adalah tanda penghormatan dan kesopanan bagi wanita dalam zaman Paulus. Tetapi pelajaran yang sangat penting di sini adalah kita harus menghormati susunan otoriti Tuhan dan hidup dalam cara yang sentiasa memuliakan Tuhan Yesus. Itulah prinsip yang terutama. Kemuliaan Yesus tidak boleh ditutup. Tidak ada gunanya jikalau kita bertudung, yaitu penekanan luaran ya, tetapi tiada perubahan dalaman yang disertai pertobatan sejati, kerendahan hati, dan penyerahan hidup yang sepenuhnya kepada Kristus sebagai Tuhan yang berotoriti dalam hidup kita. Maka saudara, isu yang utama di sini bukanlah tudung kepala, tetapi sikap hati kita, yaitu cara hidup, tindakan, ibadah, termasuk cara berpakaian yang harus memuliakan Tuhan. Bukan kain di atas kepala, tetapi siapa yang menjadi kepala dalam hidup kita. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah Bapa yang tertinggi yang kami sembah dan kami puji. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami mendapat peringatan yang terpenting sekali. Bahwa apa yang terutama dalam hidup adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang kudus. Sekiranya ada perkara atau perbuatan kami yang tidak memuliakan Tuhan, sedarkan kami untuk berubah. Tuhan, tolong kami untuk berubah. Bentuklah hidup kami
yang dapat menyinarkan kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.